Kita lanjutkan ya. Terakhir sampai di 141, sekarang 142. 142 sekarang. Ya. Surat An-Nisa 142. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan surat An-Nisa 142. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sama-sama kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan orang-orang munafik. Perbuatan orang-orang munafik yang pelin-pelan selalu berpihak kepada siapa yang menguntungkan. Itu diantara ciri-ciri sifat orang-orang munafik. Jadi siapa yang menguntungkan dia berpihak ke arah itu. Nggak mau ada pengorbanan di dalam hidupnya. Pokoknya maunya cari keuntungan aja. Akibatnya dalam 141 ayat yang ke-141 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Kalau engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan, mereka akan berkata, bukankah kami bersama kamu? Alam nakum ma'akum. Sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun. Sedangkan jika orang-orang kafir yang mendapat bagian, maksudnya yang menang perang orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-141 ini menggunakan istilah kalau yang menang orang-orang beriman menggunakan fatah. Karena kemenangan buat orang yang beriman itu berarti membuka kebaikan. Pada saat giliran yang menang orang kafir, Allah tidak menggunakan kata fatah, tapi nasib, ya, nasibnya dia menang kali ini ya, bagiannya menang. Orang kafir itu tidak mungkin menang kecuali kalau Allah mengizinkan. Nah, dan kemenangan orang kafir itu bukan fatah, bukan membuka jalan kebaikan, tapi justru menutup jalan kebaikan. Makanya Allah mengatakannya nasib, ya, dia dapat nasib kemenangan. Jadi ini membuktikan bahwa orang yang dicintai Allah itu kadang-kadang juga bisa kalah. Tidak harus dia menang terus. Ya. Dia ya bisa ditipu, dia bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan di muka bumi ini. Padahal dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pelajaran buat kita juga. Saya sudah sholat loh, padahal sudah sholat, sudah ngaji, sudah zikir, kok ini ya usaha saya kok nggak berhasil. Ya itu bisa terjadi pada siapapun. Tapi untuk orang yang beriman tidak ada keburukan. Dia mau menang, mau kalah, yang ada bagi dia adalah kebaikan. Sebab orang yang beriman, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jadi kebaikan buat dirinya. Ketika dia mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, itu ya juga kebaikan buat dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia lalai kepada Allah. Sesuatu yang menyenangkan yang seharusnya kebaikan,
itu jadi keburukan buat dia. Ketika dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, lebih-lebih lagi. Itu juga keburukan. Jadi makanya sebetulnya orang Islam itu akan dapat fatah terus, akan dapat pembukaan jalan menuju kepada kebaikan. Nah, kalau yang menang orang kafir, orang munafik ini bilang, alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Kata dia, bukankah kami juga turut menjadikan kalian ini menang dan kami mencegah keburukan orang-orang beriman sehingga tidak bisa menyerang kalian. Jadi dia ini punya dua kaki, tergantung siapa yang menguntungkan. Ini orang-orang munafik, sifatnya orang munafik. Nah, ini Allah menjelaskan. Allah ini setiap menyebut orang kafir, setelah itu Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Menyebut orang munafik, Allah setelah itu menjelaskan sifat-sifatnya. Allah menyebut Fir'aun, cerita tentang Fir'aun. Setelah menyebut nama Fir'aun, pasti Allah menyebutkan, ini loh perbuatannya Fir'aun. Menyebut Qarun, ini loh perbuatannya Qarun itu seperti ini. Supaya kita meneliti diri kita. Jangan-jangan saya ini di mulut benci kepada saya tidak mau seperti Fir'aun, tidak mau seperti Qarun. Jangan-jangan perbuatan Fir'aun dan Qarun masih saya lakukan. Allah menjelaskan, menyebut nama iblis, lalu Allah menjelaskan, ini loh perbuatannya iblis. Jangan-jangan saya ini tidak mau seperti iblis, tapi saya masih melakukan perbuatan iblis di dalam kehidupan saya sehari-hari. Makanya kita disuruh meneliti. Kenapa Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang yang jauh itu, supaya kita meneliti di dalam diri kita, kamu menyandang sifat-sifat orang yang jauh itu atau enggak? Kalau kamu masih menyandang sifat-sifatnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sifat-sifat buruk yang segera kamu harus berusaha menghilangkan di dalam kehidupan kamu. Sebaliknya, Allah menyebut nama Nabi Muhammad, menyebutkan sifatnya. Menyebut nama Ibrahim Awwab. Ibrahim itu orang yang selalu kembali kepada Allah. Menyebut Musa, ada sifatnya disebutkan. Isa, ada sifatnya. Luqman, ada sifatnya. Diceritakan oleh Allah sifat-sifat baiknya. Mengapa? Supaya kita meneliti diri kita. Saya kalau mau jadi seperti Muhammad SAW, sudah punya sifat seperti itu atau belum? Jadi kalau mau jadi orang besar, jangan cuma pakaiannya yang ditiru, jangan cuma gaya bicaranya ditiru, jangan cuma gayanya ditiru. Enggak, kamu tidak akan menjadi besar seperti dia sebelum kamu mengisi jiwamu dengan jiwa dia. Nah, yang namanya mencontoh itu bukan pada gerak-gerik saja, tapi esensi dari kehidupannya, jalan hidupnya harus kamu wujudkan di dalam hidupmu, maka kamu akan menjadi seperti dia, Nah, ketika kita membaca akhlak orang-orang mukmin, akhlak orang-orang yang dicintai oleh Allah di dalam Al-Quran, kita ini diminta berhenti sejenak, kemudian melihat diri kita. Saya sudah menyandang sifat ini atau belum? Kalau kamu sudah menyandang sifat itu, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kamu menyandang sifat itu dan terus tingkatkan kualitasnya. Kalau belum, kamu harus beristighfar kepada Allah SWT dan berusaha memiliki tabiat seperti tabiat orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Karena tabiatnya orang itu beda-beda. Tabiatnya orang itu muncul di dalam diri seseorang bisa karena gen. Pertamanya karena gen, ya. Yang kedua karena orang tua. Jadi sebetulnya kalau ada di dunia ini, orang yang paling bertanggung jawab terhadap tabiat kita itu ya orang tua kita sendiri, ya. Terutama ibu. Lihat tuh, anak umur
2 tahun, mesti gaya ngomongnya persis seperti ibunya. Nah, caranya dia kalau megang HP, menerima telepon, caranya dia kalau ngomong mesti persis ibunya. Karena dia kan lebih banyak bergaul dengan ibunya, terutama ibu. Kemudian setelah orang tua, pergaulan, kumpulnya sama siapa, itu bisa mempengaruhi tabiat. Tabiat itu yang kemudian disebut dengan akhlak atau perangai. Perangai itu ada perangai yang baik, ada perangai yang buruk. Kalau kamu memiliki perangai yang buruk, maka kamu harus merubahnya dengan perangai yang baik. Merubahnya harus dengan memaksa. Makanya ada perintah takhallaqu, perintah dari Rasulullah SAW, berakhlaklah kamu. Kalau namanya berakhlaklah, itu takhallaqu, itu sandanglah sifat-sifat perangai yang baik. Maksudnya paksakan perangai yang baik di dalam hidupmu, sampai kemudian setelah engkau memaksanya, lama-lama juga menjadi tabiat. Apa perintahnya Rasulullah? Takhallaqu bi akhlaqillah, berperangailah kamu seperti perangai Allah, bersifatlah seperti sifat-sifatnya Allah. Maksudnya mencontoh sifat-sifat Allah. Allah itu Rahman, Rahim, lembut. Nah, kalau mau lebih mendalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca kitab Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali menjelaskan, ada satu kitabnya menjelaskan Asmaul Husna. Jadi menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana mengambil atau belajar dari nama-nama itu, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi Rasulullah memerintahkan kita seperti itu, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu pemaaf, Allah itu penyabar, Allah itu belas kasih. Nah, kita lanjutkan. Masuk ke ayat yang akan kita bahas, 142 ya. Ya. Di ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Masih menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tidak jujur dalam, tidak sesuai antara hati dengan perbuatannya, termasuk ucapannya di situ. Tidak sesuai. Orang-orang munafik ini, kata Allah, yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa ditipu? Tidak bisa. Karena Allah ini mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata yang berkhianat, dan dia bahkan mengetahui apa yang terpendam di dalam hati hambanya. Lalu bagaimana mungkin hamba bisa menipu Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan mengetahui segala-galanya. Tapi Allah sendiri yang mengatakan di dalam ayat ini, innal munafiqina yukhadi'unallah. Allah mengatakan orang-orang munafik itu menipu Allah. Jadi yang dimaksud orang munafik ini menipu Allah bukan berarti orang munafik itu berhasil menipu Allah. Tapi Allah mau menjelaskan orang munafik itu merasa dirinya bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menipunya dengan cara seperti apa? Dengan kemunafikannya. Dia sholat, padahal dia tidak sholat. Fisiknya sholat, tapi padahal dia itu tidak suka sama sholat.
dia tersenyum kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, padahal di dalam hatinya benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia membangun masjid orang munafik itu ya, bukan tidak punya masjid, dia bangun masjid. Tapi tujuan dia dalam membangun masjid itu bukan mencerahkan umat, tapi memecah belah umat. Di dalam ayat walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainan nas. Apa itu ayatnya? Wa tafriqan bainan nas. Dan orang-orang ini maksudnya orang-orang munafik, orang-orang munafik yang membangun masjid diraran, menebarkan teror, bahaya, wa kufran, menyebarkan kekafiran, wa tafriqan bainan nas, dan memecah belah umat manusia, wa irsadan mimman haraballaha wa rasulahu min qablu. Dan mereka membangun masjid itu dengan tujuan mencari-cari orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi menyediakan masjid itu tempat bagi orang-orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya. Wa la yahlifunna in aradna illal husna. Tapi mereka bersumpah, kami tidak bangun masjid ini kecuali dengan tujuan yang baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Padahal Allah bersaksi, Allah tahu yang mereka ucapkan itu adalah kedustaan. Bangun masjid mereka ya. Di masanya Rasulullah itu mereka bangun masjid tandingannya Nabi. Bagaimana nih yang bawa masjid Rasulullah, yang bawa ajaran Rasulullah, mereka bangun masjid menandingi masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sholat di masjid itu baik tak? Baik, sesuatu yang baik sholat di masjid. Tapi ternyata ada masjid yang kita tidak boleh sholat di dalamnya. Bahkan masjid itu di dalam hadis disebutkan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Tapi ternyata ada masjid yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya orang-orang yang membangun masjid dengan tujuan seperti tujuannya orang munafik. Di ayat berikutnya Allah berkata kepada Rasulullah SAW, la taqum fihi abada. Hai Muhammad, jangan kamu masuk sholat di masjidnya orang-orang itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena yang bangun masjid itu niatnya tidak baik. Masjid itu niatnya di dalamnya memecah belah umat manusia, menghembuskan teror di mana-mana. Ini ayat Al-Quran ini, dan ini ada di masa Rasulullah SAW. La taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya, hai Muhammad. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan yang dibangun sejak awal, yaitu Masjid Quba. Kita pernah sholat gitu ya, Masjid Quba. Masjid Quba itu yang dibangun sejak awal, itu lebih pantas kamu sholat di dalamnya, hai Muhammad SAW, daripada masjid baru ini. Karena yang ini dibangun berdasarkan takwa, yang ini dibangun dengan tujuan memecah belah umat manusia. Ahaqqu an taquma fi. Kenapa ya Allah? Fihi rijalun fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang ingin menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya, kembali kepada Allah. Ini masjid yang dicintai Allah seperti itu. Jadi intinya bukan bangunannya, tapi yang ngisi siapa? Saya sering dengar Habib Anis itu sering bilang al-makan bil makin. Kata dia. Tempat itu tergantung yang nempati siapa, bukan tempatnya. Yang nempati siapa? Kalau yang nempati orangnya tidak karu-karuan,
walaupun dulunya tempatnya kiai besar, tempatnya ulama besar, kemudian yang menempati bawah-bawahnya orang yang nggak betul, ya tempatnya jadi tidak betul. Al-makan bil-makin. Sebaliknya, tempat yang dulunya nggak karu-karuan, kemudian dirubah, dihuni oleh orang yang baik-baik, ya jadi baik. Darul Mustafa yang dibangun sama Habib Umar bin Hafid ditarik, itu dulunya tempat pembuangan ulama di masa komunis. Ulama itu kalau diasingkan di situ, komunis hilang, jadi tempat sampah. Jadi tempat sampah. Habis itu dibangun Darul Mustafa, sekarang jadi tanah paling mahal satu Yaman. Paling mahal tanahnya. Sebaliknya, Ka'bahnya Abraha yang dibangun sama Abraha di kota Son'a, jadi apa sekarang? Hancur, sudah dirata dengan tanah. Al-makan bil-makin. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang menyucikan. Nah, orang-orang munafik ini dia menyangka dia bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Wallah yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa taala membalas menipu mereka. Ditipu sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bisa nipu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka ini merasa perbuatan mereka itu menguntungkan bagi mereka, padahal yang mereka sangka keuntungan itu justru hal-hal yang akan menambah bencana bagi mereka. Karena orang munafik, orang kafir, orang fasik, orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad, yang memalingkan wajahnya dari akhirat, dia itu menyangka segala sesuatu itu terpuaskan dengan materi. Dengan materi akan terpuaskan. Padahal tidak semua materi bisa memuaskan kita. Nah, makanya jangan mengukur cintanya Allah kepada kita itu dengan bertambahnya materi. Ada kita, ini kok saldo saya kurang terus ya. Oh, ini jangan-jangan Allah tidak senang sama saya. Tidak ada hubungannya sama itu ya. Kadang-kadang saldonya tambah terus itu justru Allah tidak suka sama dia. Kadang-kadang. Yang saya sering mengulang-ulang ya. Dalam ayat juga disebutkan apa itu? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan ke bawah dari arah yang dia tidak menduga-duga. Dia sedang merasa dirinya ini di puncak-puncaknya, padahal itu Allah Subhanahu wa taala mau menjatuhkan dia sesakit-sakitnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah dzalik. Jadi kadang-kadang bertambahnya materi itu karena Allah benci. Bukan cuma materi. Dalam sebuah riwayat disebutkan kadang-kadang doanya orang yang selalu terkabul itu doanya orang yang tidak disukai Allah. Nah, kadang-kadang dalam riwayat disebutkan Allah itu kadang-kadang kalau suka sama doa hambanya, doanya tidak dikabul-kabulkan sama Allah. Dalam riwayat itu disebutkan, kata Allah, "Hai malaikat, ini jangan dikasih dulu nih." Kenapa ya Allah? Padahal Allah Maha Tahu kan? Kenapa ya Allah? Karena aku suka mendengar rintihan hambaku. Aku suka dengar suaranya. Jadi kalau kita doa tidak kabul-kabul,
itu jangan-jangan suara kita ini suara favoritnya Allah SWT. Berprasangka baik ya. Wah ini insya Allah ya Allah, suara saya berarti suara yang disukai sama Allah SWT. Tapi kata Rasulullah, kadang-kadang ada doa naik ke langit, kata Allah kalau malaikat, malaikat segera kamu penuhi, saya benci sama suaranya. Nanti kalau tidak dia minta terus, kasih cepet sih, saya tidak suka sama orangnya. Kayak kita kalau ada orang minta-minta tapi tidak sopan, kan? Tidak sopan, cepet, saya tidak mau lihat wajahnya, saya tidak sopan soalnya, ya. Bukan karena kita cinta. Tapi ada juga yang makbul doanya karena Allah cinta. Tapi kalau kita doa, kita tahu diri kita siapa, masih banyak maksiat, masih banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tahu-tahu kita doa turun langsung, kabul langsung. Jangan berasa diri kita wali. Oh jangan wali saya ini. Kamu ini tahu diri kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu doa langsung segera kabul, nangis kan. Jangan-jangan suara saya termasuk suara yang tidak disukai sama Allah. Nah, makanya ulama-ulama ini ulama ini ya. Kalau doa langsung kabul, yang diucapkan bukan alhamdulillah, astagfirullah. Ulama itu kalau doa langsung kabul doanya, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah ulama. Nah, itu bedanya ulama sama kita. Kalau kita langsung, wah subhanallah ini. Kalau doa tidak terkabul, ulama, alhamdulillah. Kalau tidak terkabul, malah alhamdulillah. Kalau terkabul, astagfirullah. Nah, kata mereka, ditanya sama murid-muridnya, kenapa kamu doanya tidak terkabul kok alhamdulillah? Alhamdulillah, Allah itu yang lebih tahu apa yang saya perlukan. Kalau tidak terkabul, berarti yang saya minta itu tidak baik. Sama Allah mau diganti yang lebih baik. Nah, daripada yang saya minta, apa yang saya minta sama Allah dipenuhi, padahal itu tidak baik buat saya. Nah, Sayyidina Ja'far As-Shadiq, dia bertanya ke murid-muridnya, kamu kalau doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doamu tidak dikabulkan dan dikabulkan, apa yang mau kamu lakukan? Yang kamu lakukan apa? Kata murid-muridnya, kalau belum dikabulkan, kita bersabar. Kalau dikabulkan, kalau dikabulkan, ya kita senang. Kata Imam Ja'far As-Shadiq ini, dia bicara sama murid-muridnya ya. Berarti derajat kalian baru sama seperti anjing yang di kampung ini. Jadi, kok bisa sama dengan anjing? Anjing itu kalau minta sabar, minta ke tuannya, ilatnya lidahnya kan menjulur terus, sabar dia. Begitu dikasih dia gembira dia. Berarti derajat kalian, kata dia, baru mencapai derajatnya anjing yang ada di kampung ini. Terus yang betul bagaimana? Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kami in muni'na syakarna. Kita ini kalau minta sesuatu sama Allah tidak diberi, kita bersyukur. Berarti yang kita minta tidak pas. Kalau minta sesuatu diberi, atharna. Kalau minta sesuatu, apa yang kita minta diberi oleh Allah, tidak kita simpan sendiri, kita bagi-bagi ke yang lain. Nah, ini ciri-ciri orang besar nih. Nah, kita derajatnya sampai di mana nih? Jangan-jangan anjing aja enggak. Nah, jangan-jangan derajat anjing aja enggak. Nah, sabar juga enggak. Bisa sampai derajatnya anjing aja sudah bagus. Anjing itu sabar kalau ada diberi ya. Nah, apalagi di atas itu, derajat manusia. Nah, derajat orang-orang saleh. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menipu mereka, saya katakan tadi, karena mereka merasa berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, padahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan mereka dalam posisi itu supaya nanti hisabnya
tuntutannya buat mereka liyazdadu itsma. Kata Allah di dalam ayat, kami tambah kenikmatan di atas kenikmatan bukan karena kami cinta kepada mereka. Liyazdadu itsma, agar dosanya tambah. Sebab dia tambah nikmat, tambah kufur. Biar dosanya biar tambah, naudzubillah dari. Wa huwa khadi'uhum. Ciri-cirinya orang munafik ini, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Nah, ini loh, ini ciri-cirinya orang munafik ini ya. Kalau dia apabila berdiri untuk sholat, idza qamu ila salati, ciri-cirinya qamu kusala. Mereka berdirinya itu malas-malasan. Kenapa kok malas-malasan? Karena mereka itu tidak meyakini apa yang mereka kerjakan. Mereka kan tidak yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka melakukan sholat itu karena pura-pura sholat. Nah, orang kalau pura-pura, ya pasti setengah-setengah lah. Pasti akan setengah-setengah. Orang itu akan bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang dia itu yakin dalam sesuatu yang dia kerjakan itu akan mendatangkan hasil yang membahagiakan bagi dia. Maka dia akan mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Contoh yang paling gampang, kalau kita mau pergi ke restoran, ada referensi restoran enak. Bintangnya banyak ini ya. Maka restorannya ini bintangnya banyak. Tempatnya di mana? Tempatnya jauh ini ya. Perjalanan kira-kira 1 jam, macet. Tapi kita yakin betul ini restoran ini enak dan kita akan merasa puas. Jalan enggak kita? Berangkat kita. Padahal macet loh ini. Buka map, merah semua di jalan. Yang penting 1 jam sampai. Kalau restoran itu kita ambil, kita ganti pengajian dari Senin. Kira-kira datang nggak ini? Merah semuanya. Datang nggak ini? Nggak mungkin datang. Kalau datang mungkin dianggap gila kita. Senin besok masih ada. Ini mau apa maksa dari kita? Kok bisa gitu? Karena kita lebih yakin sate itu lebih nikmat dari pengajian. Makanan itu lebih nikmat. Atau kita ganti restoran tadi dengan sholat berjamaah. Tidak sungguh-sungguh kita. Dalam mengerjakannya kita tidak bersungguh-sungguh. Dalam sholat kita tidak bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tidak yakin di dalam diri kita sholat itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kita tidak tahu bagaimana mencicipi sholat yang benar. Makanya kita malas-malasan. Ini kita belum bahas munafik. Kalau orang munafik sudah jelas. Orang munafik itu tidak meyakini apa yang diyakini Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah jelas dia itu sholatnya malas-malasan. Kenapa sih Allah menjelaskan ini? Ini sifatnya orang munafik. Nah terus kamu bagaimana? Kamu sudah mengakui Nabi Muhammad itu benar nggak? Benar. Al-Quran itu ada salahnya? Tidak ada salahnya. Hadisnya Rasulullah SAW benar, saya percaya. Nah kok kamu masih malas sholat? Berarti kamu baru mengimani, belum meyakini. Yang kedua, kamu belum menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ini masih punya kepentingan lain di dalam hidup. Kepentingan utama kamu di dalam hidup ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya apa yang menjadikan orang itu tidak khusyuk waktu sholat, yang menjadikan orang tidak khusyuk waktu sholat itu cuma satu, dia masih memiliki cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cintanya fokus kepada Allah,
tujuannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa khusyuk walaupun di luar sholat, apalagi di dalam sholatnya. Tapi karena kita punya kepentingan banyak di dalam hidup ini, tidak fokus. Makanya kalau ulama-ulama itu hadapkan jiwamu kepada Allah. Maksudnya apa sih? Kamu fokus ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya masih kecil ada film ini apa namanya? Kalau mau mencari salah satu barang berharga, di kanan kirinya itu ada godaan-godaan gitu kan. Ada godaan emas, ada godaan ini, ada. Kalau kita tergoda sama emas itu, ya kita ngeraup emas itu, tapi tidak dapat sesuatu yang besar di sana. Nah, umpamanya seperti itulah. Kita ini mau mendapatkan sesuatu yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan itu ada hal-hal yang memalingkan kita dari zat yang maha agung itu. Yang memalingkan kita itu setan, gemerlap dunia, hawa nafsu kita sendiri, keinginan-keinginan nafsu kita. Dan pada intinya segala sesuatu yang memalingkan kita dari Allah itu disebut dunia. Dunia itu apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang dituju bukan untuk Allah itu adalah dunia. Nafsu kita itu dunia. Setan itu adalah dunia. Gemerlapnya dunia itu adalah bagian dari dunia. Nah, kita perhatikan. Kita kalau sholat kita Allahu Akbar. Di hati kita punya kepentingan, masih ada kepentingan selain menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau kita paksa seperti apa, tidak mungkin bisa khusyuk. Tidak mungkin kita bisa khusyuk. Kita sholat Allahu Akbar, ada barang yang hilang. Ada barang hilang. Nggak mungkin bisa khusyuk kita. Susah mau khusyuk. Pasti sama mikir nih, ngukir nih barang ini di mana. Atau sholat kecium bau masakan. Bisa bubar itu sholatnya. Makanya Rasulullah SAW kan qaddimul asya minal isya. Rasulullah pernah datang ke rumahnya sahabat mau sholat isya ini ya. Tahu-tahu makanan sudah disediakan. Kata sahabat, ya Rasulullah kita sholat isya dulu apa makan malam dulu? Makan malam itu bahasa Arabnya asya. Ya Rasulullah, isya atau asya? Kata Rasulullah, qaddimul asya minal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Orang tidak paham, dia bilang, gimana? Dunia lebih didahulukan dari Allah. Bukan itu. Itu ada sebabnya. Sebab kalau kamu dahulukan sholat kamu tidak mungkin khusyuk. Sudah lihat makanan ini, perut keroncongan lihat makanan. Kata guru saya, lebih baik kamu makan malam, mikir sholat, daripada kamu sholat, mikir makan malam. Lebih baik kamu makan malam sama mikir, nih saya belum sholat ini. Daripada saya sholat, lapar nih, saya gaduh-gaduhnya kalau saya sholatnya nggak cepet-cepet sudah diambil sama yang lain nanti sholatnya jadi tidak karu-karuan, tidak mungkin khusyuk. Begitu juga dalam Zubat di kitab fikih juga disebutkan melakukan sholat kahajinin wahaziki, melakukan sholat sambil menahan pipis dilarang, menahan pup dilarang, karena sholat kamu tidak bisa 100% di dalam sholat. Ya sudah, yang dipikiri urusan itu. Begitu juga mengerjakan sholat di tengah-tengah iklan di antara sinetron. Tidak mungkin khusyuk. Tidak mungkin khusyuk itu sholatnya. Tunggu dulu nih sholatnya, nunggu iklan. Begitu iklan langsung sholat. Allah. Sholatnya pasti pas-pasan, jelas ini. Jadi bagaimana ini? Ya lebih baik sinetronnya selesaikan dulu baru sholat. Jadi tidak mikir yang selain sholat. Jadi bagaimana ini? Satu-satunya cara kalau kamu mau mengerjakan sholat
dengan sungguh-sungguh, karena di antara sunnah mengerjakan sholat, di antaranya mengerjakannya dengan nasyat. Nasyat itu menghadirkan semangat bahagia saat mengerjakan sholat. Itu sunnah. Meninggalkan sunnah dalam sholat makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau kita sholat, sebetulnya sholat sama Allah, makruh sholat kita. Sangat malas-malasan, makruh sholat kita. Sholat itu harus dengan nasyat, menghadirkan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Saya ini sebentar lagi mau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan, sumber kesenangan, sumber kenikmatan, satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan saya dari segala keburukan, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan apa yang saya inginkan. Itu harus dihadirkan dulu di dalam hati. Nah, ini saya sekarang mau menghadap kayak gitu. Allah, itu makna Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yaitu Allah satu-satunya zat yang bisa membahagiakan saya. Allah satu-satunya zat yang bisa menyenangkan saya. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan saya. Allah yang bisa mengabulkan segala keinginan saya. Ini yang maha besar. Yang lainnya ini kecil. Sinetron kecil, makanan kecil, teman kecil, semuanya kecil. Ini yang besar. Allahu Akbar itu mengingatkan diri kita. Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar itu diulang-ulang di dalam sholat beberapa kali. Waktu kita mengatakan Allahu Akbar, itu menghadirkan di dalam hati kita selain dia kecil. Termasuk lintasan yang melintas di dalam hati kita itu kecil. Nah, ini sholatnya munafik. Jangan sampai sholat kita seperti sholatnya munafik. Karena munafik itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, kita kalau mau nasyad, ya kita harus mulai menggali sholat kita. Sholatnya jangan cuma Allahu Akbar. Tidak bisa nasyad. Menggali sholat itu, sholatnya bukan sekedar kewajiban secara hukum fikih, tapi di dalam sholat itu ada sesuatu yang bisa menjadikan kita besar. Mulai kita gali. Orang Islam zaman sekarang lebih banyak menggali meditasi, yoga, macam-macam. Itu ada falsafahnya ini falsafah. Saya tidak nyalahkan lah, semua ada falsafahnya. Boleh kita belajar ilmu sebaik-baiknya, tapi ada sesuatu yang besar yang tidak dimiliki orang lain, yang kamu sendiri punya, sudah tidak pernah kamu gali. Apa itu? Sholat ini kata Rasulullah bukan cuma meditasi, bukan cuma menenangkan pikiran kita. Sholat ini kata Rasulullah mi'rajul mu'min. Orang yang beriman, kalau betul-betul beriman kepada Allah, yakin, sholatnya itu mi'raj, perjumpaan dengan Allah SWT. Naik ke langit kamu, mi'raj. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ya harus kita teliti, kita gali sholat kita. Pertama dari mulai setiap apa yang kita ucapkan, hati kita juga ikut mengucapkan. Jadi kita Allahu Akbar, hati kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Pertama seperti itu dulu langkahnya. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini lisan kita baca, hati kita juga ikut baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan hati ini bisa baca. Kalau kita diam, hati kita bisa baca Al-Fatihah kan. Nah ini sekarang barengan, lisan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nyoba seperti itu, nanti kan tidak kedengeran apa-apa. Kanan kiri ini tidak kedengeran. Kayak kita kalau nonton TV, kan kita bisa khusyuk, karena kita hadir. Nah kalau kita menghadirkan hati kita di dalam sholat, apa yang saya ucapkan, hati saya juga harus ikut mengucapkan. Nanti kita tidak bisa kelihatan kanan kiri. Khusyuk ya. Kalau memejamkan mata membantu khusyuk, pejamkan mata kita. Nah nanti
Kalau sudah bisa lancar itu tambah kualitasnya. Lisannya mengucapkan, hatinya menghadirkan makna dari apa yang diucapkan. Itu namanya hudur, sadar. Imam Ghazali mengkategorikan hudur termasuk rukun sholat. Berarti kalau tidak hudur, sholatnya bisa tidak sah. Hudur, itu susah buat kita. Tidak sah semua sholat kita ini ya. Nah, di samping hudur ada khusyuk. Kalau khusyuk itu menyadari kita sedang menghadap siapa. Khusyuk itu ketundukan. Kalau hudur, apa yang kita ucapkan kita sadar. Caranya hatinya ikut mengucapkan bersama. Bukan seperti orang mengigau gitu ya. Hati sama lisan mengucapkan bersama-sama. Kalau khusyuk, saya sadar sekarang ini sedang menghadap siapa, Allah. Jadi waktu saya takbir itu ya saya nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya letakkan tangan ini posisinya orang yang rendah di hadapan rajanya raja ini. Waktu ruku, waktu sujud itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hudur tadi menghadirkan apa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita mulai menggali, nanti kalau sudah dapat kita asyik bisa merasakan kenikmatan, karena itu memperbaiki hati kita nanti. Hati kita akan menjadi kuat, akan menambah keyakinan kita. Nanti secara tidak langsung kita ini akan mengarah kepada zikir, kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya jangan gampang putus asa. Karena tidak ada satu kali jadi, itu tidak ada. Nah, itu harus dicoba mungkin 2 bulan, 3 bulan, nanti bisa jadi kebiasaan. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, kita sudah tidak susah payah lagi menghadirkan hati itu. Begitu kita Allah, hati kita sudah ikut. Allah Akbar. Sudah ngikut. Tapi kalau kita biarkan terus, mulut kita ngomong, hati kita kemana, ya sudah akan gitu terus. Dan saya katakan ini perjuangan. Karena orang kalau sudah sholatnya benar, hidupnya pasti benar. Kalau orang sholat, hidupnya tidak benar, berarti sholatnya belum benar. Sebab di dalam ayat disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yura'unan nas. Kalaupun dia sholat sudah malas, yura'unan nas. Sholatnya itu pamrih. Ingin pujian orang. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas. Dia sholat karena manusia. Kamu sholat kenapa? Ya tidak enak lah, saya sudah umur segini saya tidak sholat. Nggak pantas. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu sholat di masjid kenapa? Ya semua tetangga saya ke masjid, masa saya tidak ke masjid, tidak enak dilihat orang. Tidak pas nanti ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak dimusuhi sama komunitas gitu ya. Itu sholatnya orang munafik. Orang munafik itu supaya dianggap sama orang-orang, sama sahabat. Mereka mengerjakan sholat di masa Rasulullah SAW. Waktu itu tidak ada yang sholat kecuali di masjid di masa Nabi. Nah, makanya kemudian kan ada hadits, kalau bisa saya akan membakar rumahnya orang-orang yang nggak sholat di masjid. Tapi itu Rasulullah tidak mungkin melakukan itu. Mengapa? Rasul mengucapkan itu hanya mau menakut-nakuti orang-orang munafik. Karena yang tidak sholat di masjid di masa itu adalah orang munafik. Nah, sebagian orang menjadikan dalil sholat di masjid itu wajib hukumnya. Padahal tidak seperti itu ya. Hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih afdal, sholat di masjid atau di rumah, ya pasti di masjid lah. Sholat di masjid. Tapi hukumnya apa? Wajib atau sunnah?
Nah, jangan sembarang mengatakan hukum. Sebab kalau dikatakan wajib, berarti orang yang tidak sholat di masjid dosa. Nah, kalau mau bicara hukum, kalau mau bicara mana yang lebih utama, jelas di masjid, tidak ada khilaf. Tapi kalau hukumnya apa? Jangan sembarang mengatakan wajib bagi laki-laki. Berarti yang sholat di rumah itu semua dosa semua. Ya enggak lah. Jadi apa hukumnya? Kalau menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sebagian lagi ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu kampung tidak ada yang sholat di masjid, dosa semua orang Islam. Nah, tapi kalau sudah ada yang sholat di masjid, yang lain jadi sunnah. Hukumnya yang lain jadi sunnah. Orang munafik pamer sholatnya. Nah, kita sholatnya bagaimana? Pamer tak? Tapi yang dimaksud di sini sebagian ahli tafsir mengatakan bukan sholat sunnah, tapi sholat wajib. Jadi orang munafik itu mengerjakan sholat wajib saja males-malesan. Nah, kalau kita mengerjakan sholat wajib jangan sampai males. Kalau sunnah males-malesan, ya itu namanya bagian dari mujahadah. Nah, bagian dari mujahadah. Kadang-kadang kita mau sholat ba'diyah, aduh berat. Saya munafik apa enggak ya? Karena itu sunnah. Kalau wajib kan kita ada takutnya. Jadi ini yang dimaksud adalah sholat wajib sebagian ahli tafsir. Sebagian yang lain mengatakan seluruh sholat, baik wajib ataupun sunnah. Kita tidak boleh mengerjakannya dengan malas-malasan. Walaupun itu sholat sunnah. Karena kalau kamu mengerjakan sholat dengan malas-malasan, kamu ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kamu sendiri sekarang? Kalau misalnya kamu tahu ada orang mau ketemu kamu tapi terpaksa. Bagaimana? Kita mau ketemu sama orang itu. Ini ada si fulan tuh. Mau dia ketemu kamu. Terus dikasih tahu kita, ini ketemunya sama kamu terpaksa. Kenapa terpaksa? Takut kalau tidak ketemu kamu nanti kamu tidak ngasih hadiah. Jadi bukan karena saya, karena hadiah saya. Mau kita temui ya orangnya? Tidak mau saya. Berarti kamu tidak ikhlas kalau ketemu saya. Berapa kali kita menemui Allah seperti itu dalam hidup kita? Padahal Allah tahu kita ini ketemunya sama Allah ini tidak dari hati. Makanya sebagian Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid dia mengatakan 2 rakaat yang dilakukan tanpa kehadiran hati dan kekhusyuan lebih cepat mendatangkan murka Allah daripada pahalanya. Jadi gimana ini Ustaz? Lebih baik saya sholat tak? Sholat nanti dapat murkanya Allah. Sholat berusaha khusyuk. Walaupun kita baru bisa takbiratul ihram, khusyuknya harus ada usaha. Harus memaksa diri kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sekali di dalam ibadah kita. Supaya ibadah kita ini bukan cuma sekedar rutinitas. Ibadah dengan jiwa. Kalau ada orang dekat dengan kita, tidak dengan jiwanya, kering kan? Kedekatannya kering. Mau kita dekat sama orang itu? Tidak mau saya. Misalnya ada orang dekat sama saya karena uang saya. Tidak mau saya dekat sama orang itu. Nah, kita dekat sama Allah karena apa? Macam-macam. Karena takut kalau saya tidak sholat nanti mobil saya hilang. Nanti kalau saya sholatnya telat terus, tidak sholat, usaha saya tidak cool nanti. Padahal Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Masa kamu tidak cinta sih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang lebih memperhatikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sayang, perhatiannya, cintanya tidak bisa kita bandingkan dengan sayang dan perhatian ibu kita sendiri. Bahkan tidak bisa kita bandingkan dengan sayang, cinta, dan perhatiannya Rasulullah SAW. Allah jauh di atas itu.
bagaimana kita kok bisa terpaksa menghadap zat ini, kok bisa terpaksa? Itu harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita. Bagaimana saya menghadap zat ini pura-pura? Ada ini yang sebenarnya, ini yang hakiki. Yang lain itu yang fata morgana. Nah, orang munafik tidak tahu itu. Tapi kalau kita kan harusnya tahu. Kita setiap hari baca Al-Quran, hadir majelis, baca kitab, kita harusnya tahu itu. Nah, mulai kita menimbulkan hal itu. Nah, malas mengerjakan sholat, mengerjakannya pura-pura, yura'unan nas. Kemudian ciri yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kecuali sedikit. Berarti zikir enggak dia? Zikir, tapi sedikit. Ciri-cirinya orang munafik kalau zikir sedikit. Karena dia tidak menuju Allah Subhanahu wa taala, menganggap itu tidak penting. Makanya yang sering kita sebut itu ya apa yang kita sukai. Yang kamu sukai apa? Itu yang sering kamu sebut. Kalau kita suka makanan, ya yang sering kita sebut bakal makanan. Kalau kita suka lagu, ya yang sering kita sebut bakal lagu. Kita suka artis, yang kita sebut ya pasti artis. Kalau kita menyukai Nabi Muhammad SAW, pasti kita sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang menyukai sesuatu kok jarang disebut, jarang diingat. Zikir itu artinya bisa nyebut, bisa mengingat. Bisa mengingat. Kalau kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan sering mengingat Nabi Muhammad. Sering baca sholawat. Nah, kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan sebanyak-banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup kita ini paling tidak porsinya Allah itu 90% lah. Nah, tapi pada kenyataannya Allah itu sering kita sebut-sebut di dalam hidup kita. Kalau belum, berarti kamu ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Nah, orang munafik karena tidak percaya, ya dia kalau nyebut Allah pas ada Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad dia ikut dikir. Astagfirullah, tapi sama pura-pura dikir, dia tidak dari hati. Dikirnya itu tidak dari hatinya. Kalau tidak ada orang, ya dia tidak dikir. Tidak mungkin dikir. Nah, kita tidak boleh punya sifat seperti itu. Berarti kita harus komitmen menyebut nama Allah SWT. Memaksa diri kita untuk mencintai Allah supaya kita ini sadar bahwa yang seharusnya kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak tertipu oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tertipu dengan banyak hal. Tipuan itu adalah tirai-tirai yang menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus robek setiap tirai itu. Nah, kalau setiap tirai itu robek, itu akan timbul kesadaran baru di dalam diri kita dalam memandang Allah Subhanahu wa taala sampai kita mencapai Allah Subhanahu wa taala. La yadhkurunallah illa qalila. Ada juga yang menafsirkan la yadhkurunallah, tidak berzikir di sini maksudnya tidak sholat itu. Sholatnya sedikit. Sedikit ini ada yang menafsirkan jumlahnya, ada yang menafsirkan waktunya. Kalau jumlahnya berarti kalau sholat ya wajib tok. Yang tidak wajib tidak mungkin. Kalau zikir, ya zikirnya paling dihitung sedikit. Kalau kaget tok dia zikirnya, astagfirullahaladzim. Kalau tidak kaget, tidak zikir ya. Itu aja sudah luar biasa kalau kagetnya istighfar. Ada yang mengatakan waktunya. Kalau dikaitkan sedikit ini adalah sedikit waktunya, berarti kalaupun dia sholatnya
kecepatan penuh. Kecepatan penuh. Karena dia tidak mungkin mencicipi isi sholat itu. Apa namanya? Supaya cepat selesai, segera selesai. Jadi karena tidak menikmati isi dari ibadah itu. Ada yang menafsirkan makna qalila di situ adalah tidak menikmati dalam sholat, tidak menikmati dalam berzikir. Nah ini sebetulnya jadi cambuk bagi kita ayat ini. Jangan-jangan sifat-sifat munafik ini masih mewarnai sebagian besar hidup kita. Nah mulai sekarang kita harus menyadarkan diri kita bahwa sholat itu adalah hal yang membahagiakan, makanya kita harus mengerjakannya dengan nasyad. Kalau kita belum bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ya berusaha menyembuhkan diri kita. Seperti ada orang mengatakan salah satu makanan ini makanannya nikmat, luar biasa. Semua orang sepakat ini makanan paling nikmat. Kok kita mencicipi tidak nemu nikmatnya? Berarti ada yang salah di badan kamu, ada yang sakit. Jadi caranya bagaimana? Ya kamu sembuhkan penyakitnya supaya kamu bisa mencicipi kenikmatan ini seperti orang-orang. Nah, sholat itu nikmat. Rasulullah mengatakan sholat itu nikmat. Para sahabat mengatakan sholat itu nikmat. Sayyidina Umar itu dari nikmatnya mengerjakan sholat sampai dalam riwayat dalam satu waktu dia ini kalau sholat harus ada orang di sebelahnya yang mengingatkan. Kalau enggak, dia begitu takbir Allahu Akbar, tenggelam dalam nikmatnya berdiri itu. Enggak rukuk-rukuk dia. Makmumnya yang enggak tahan ini ya. Jadi harus ada orang di sebelahnya yang mengingatkan, rukuk! Teriak. Baru kaget dia. Allahu Akbar. Rukuk terus enggak berdiri-berdiri. Nanti, wah ini sudah terlalu lama ya. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Sampai harus ada orang yang jaga. Kalau enggak dia tenggelam dalam setiap rukun sholatnya. Sebagian ulama seperti itu. Sampai Uwais Al-Qarani dalam riwayatnya mengatakan Al-lailah lailatul qiyam. Malam ini malam berdiri. Rukun sholat berdiri. Allahu Akbar, berdiri sampai adzan subuh. Berdiri sampai adzan subuh deh. Tidak rukuk, tidak sujud sampai Allahu Akbar baru dia ingat selesaikan sholatnya. Malam berikutnya al-lailah lailatul ruku. Jadi dia mau ngejar kenikmatannya rukuk ya. Karena kata seorang ulama, setiap sholat itu hidangannya beda-beda. Sholat itu ibarat jamuan makanan. Ada masakan A, masakan B, ada buah-buahannya. Kenikmatannya berdiri beda dengan ruku, beda dengan i'tidal, beda dengan sujud, duduk di antara dua sujud, bacaannya juga ada kenikmatan-kenikmatannya. Yang kita sekarang ini rasanya pahit semua, belum ada nikmatnya karena penyakit kita ini. Uwais Al-Qarani itu al-lailah lailatul ruku. Allahu Akbar sampai ruku berhenti dia sampai adzan subuh ruku. Coba kita ruku 21 menit aja kita sudah tidak bisa ngangkat punggung kita ini ya. Ini ruku sampai adzan subuh. Besoknya al-lailah lailatus sujud. Sujud terus sampai adzan subuh. Rasulullah pernah sujud di rumahnya Aisyah, sujud tidak bangun-bangun sampai bengkak kaki. Sampai bengkak kaki Rasulullah. Setelah salam ditanya sama Sayyidah Aisyah, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan sujud sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Artinya engkau ini tidak mungkin berbuat dosa. Kok kamu sujud sampai bengkak? Harusnya kita yang sujud sampai bengkak ini. Kata Rasulullah, saya melakukan ini bukan terpaksa. Afala akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, apa tidak pantas ya Aisyah? Aku ini terima kasih sama Allah. Apa tidak pantas aku berterima kasih kepada Allah?
Ini tidak ada artinya kaki bengkak ini, kata Rasulullah SAW. Nah, karena cintanya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi ulama itu ada yang mengunggulkan rukun sholat beda-beda. Ada yang mengatakan sholat itu paling nikmat di sujud. Ada yang mengatakan sholat itu paling nikmat waktu i'tidal. Itu selera masing-masing. Karena kayak jamuan itu semuanya enak. Yang paling kamu suka, yang paling saya suka itu gulai. Kamu, wah saya paling suka bagarica. Kamu, saya paling suka sayur-sayuran, gado-gado enak ya. Itu selera masing-masing ya. Nah wali-wali ini seleranya masing-masing di sholat nih. Semuanya enak sholat. Tapi kamu paling nikmat hidangan waktu apa? Ada yang mengatakan waktu rukuk, waktu sujud. Ada yang waktu i'tidal. Waktu i'tidal dia Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memuji. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban. Itu ada rasanya. Mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang mengatakan saya paling nikmat kalau tasyahud. Ada yang mengatakan saya paling nikmat waktu sujud. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan saya paling nikmat waktu rukuk. Waktu rukuk itu paling nikmatnya sholat. Ditanya sama teman-temannya, kok bukan sujud, kok rukuk? Kata dia, kalau bukan karena makmumku, rukukku pasti panjang-panjang. Panjang rukukku, tapi aku memikirkan kondisinya makmum. Jadi kalau rukuk itu jangan panjang-panjang, kesian makmumnya ya. Kenapa kamu lebih suka rukuk? Kata Habib Ali, karena rukuk itu pertama lebih berat daripada sujud. Aku itu paling senang pengorbanan yang besar untuk Allah. Rukuk itu lebih berat daripada sujud. Sujud itu kan kita semuanya kita sandarkan ke tanah. Rukuk kan gantung rukuk itu. Sujud enggak, berdiri enggak itu ya. Lebih susah, lebih baik berdiri sekalian atau sujud sekalian. Pertama alasan saya karena rukuk itu lebih berat. Yang kedua, karena zikirnya rukuk itu buat saya lebih hebat dari zikirnya sujud. Kalau zikirnya rukuk, subhana rabbiyal azim, yang maha agung. Kalau ini subhana rabbiyal a'la, maha tinggi. Maha agung itu lebih besar dari maha tinggi. Ya, kalau kita biasa-biasa aja, lebih besarnya dari mana? Tidak paham. Tapi kalau orang yang sudah mencicipi rasanya, lebih nikmat. Kita sudah nikmati apa ya? Kita baru kebulinya bersolat kita nikmati ya. Kalau ada undangan gitu, baru kebulinya kita nikmati, kumpul-kumpulnya kita nikmati. Sholatnya kita sudah menikmati atau belum? Ini ulama sudah berbeda pendapat tentang nikmatnya sholat, kita baru sampai mana ini? Jangan-jangan baru beda pendapat hukum fikihnya saja dari kecil sampai sudah mau mati. Urusannya fikih terus. Yang ini sudah beda pendapat tentang buah, rasa. Kita masih beda pendapat tentang cara terus. Sampai kapan kita ini mau urusan beda pendapat tentang cara? Kapan kita ini akan berdebat tentang rasa? Hah? Debat-debatan dari dulu caranya nanam ini begini. Oh enggak, kalau kamu mau hebat caranya nanam seperti ini. Enggak pernah nyicipi buahnya. Debat terus cara nanam. Nah, sama seperti kita nih. Kunut enggak pakai kunut, tahlil enggak pakai tahlil. Sudah sampai pusing kita. Nanti masuk bulan Maulid enggak Maulid. Masuk Sya'ban, nanti ada lagi apa? Nifsu Sya'ban dan Nifsu Sya'ban. Masuk Rejab, istighfar dan istighfar. Masuk Ramadan 20 atau 8. Udah debat-debatan terus urusan cara, tidak ada yang pernah mencicipi rasa. Ayo kita sudah palingkan diri kita dari kita sudah jalani ini, niat jadi orang baik, mulai menggali esensi dari ibadah kita. Nanti kita duduk ini sudah debat-debatan rasa, oh nikmat ini.
Nah ini kalau kayak kita kalau debat-debatan, ini buah di warung situ lebih nikmat buahnya, buah apelnya lebih nikmat ini. Suka mana? Durian Medan apa durian apa? Durian apa? Bangkok apa durian apa gitu? Durian Montong. Medan apa Montong? Debat-debatan. Oh saya suka Medan, saya suka Montong. Nah ini debat-debatan rasanya sholat, debat-debatan rasanya ngaji. Ulama ini ada yang surat favorit, surat Al-Quran yang favorit. Apa surat favorit juga? Tidak tahu kita, semua surat sama aja. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad paling suka sama surat Yasin. Dan di dalam surat Yasin itu ada ayat yang paling dia suka. Jadi kalau baca ayat itu dia bisa mabuk. Nikmatnya luar biasa, ditunggu-tunggu sama dia itu ayat itu. Nah, makanya dia ngulang surat Yasin satu hari itu bisa berkali-kali ya. Bisa berkali-kali cintanya sama surat Yasin. Sebagian sahabat Nabi ada yang cinta surat Al-Ikhlas. Setiap sholat Al-Ikhlas terus sampai dilaporkan ke Rasulullah. Tidak ada surat lain ini orang. Kenapa kata Rasulullah? Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Besok sholat ya gitu terus. Kata Rasulullah, kamu kenapa Ustaz? Saya cinta ya Rasulullah sama surat Al-Ikhlas. Kamu nanti kumpul sama Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Nah, kalau kita kepepet Al-Ikhlas. Dari Al-Ikhlas karena cepat, singkat, padat kalau kita. Sama Pak. Kalau ini nyari karena cinta. Lain. Nah, surat favorit kita ini surat apa? Karena kita belum mencicipi rasanya membaca Al-Quran dengan nikmat. Zikir favorit kita apa? Sebagian ulama beda pendapat. Abu Hanifah paling suka tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zikirnya alhamdulillah. Sebagian yang lain la ilaha illallah. Sebagian yang lain Allah, 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 Allah. Sebagian yang lain zikirnya pakai dhamir. Huwa, 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 huwa. Waktu zikir kok huwa. Karena Allah sudah ada di hatiku. Jadi yang aku maksud huwa itu cuma dia, Allah. Allah ini sudah ada di dalam hatiku. Makanya zikir itu cuma dia itu ya cuma Allah, dan ada yang lain. Nah, kata Habib Ali Al-Sufri, la ilaha illallah itu zikir untuk orang yang mau berkenalan dengan Allah. Allah itu zikir untuk orang yang sudah kenal Allah, dipanggil namanya Allah. Kalau la ilaha illallah buat orang yang pertama kali kenal, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah kenal Allah. Kalau orang yang sudah cinta, zikirnya cukup huwa, dia. Karena yang dicinta itu sudah ada di dalam hatinya. Makanya ada zikir Aida Rusiah gitu kan. La ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu itu huwa. 12 kali siapa bersolat. Ada lagi yang cinta sama zikir subhanallah. Semua orang itu nanti bisa dibukakan macam-macam. Allah ini khazanahnya, Allah ini tidak habis-habis. Setiap orang ini bisa dapat dari sisi manapun. Tapi kalau kita maunya dapat kenikmatan dunia saja, ya sama Allah kasih dunia. Kapan kita mau nyari kenikmatan rohani ini yang tidak ada batasnya? Ya ini waktunya kita. Ini dari orang munafik sampai bahas ke tasawuf akhirnya kita. Tapi ini kan sebetulnya sifatnya munafik ini disebut sama Allah. Kita jangan seperti inilah. Kita ini bukan munafik. Jangan sampai sifat-sifatnya munafik mendominasi hidup kita. Jangan sampai kita bukan munafik tapi sholatnya kayak sholatnya orang munafik, zikirnya seperti zikirnya orang munafik. Janganlah. Saya harus mulai menggali sholat saya, zikir saya. Nah ini sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah di ayat berikutnya. Tidak apa-apa satu ayat tapi dapat macam-macam ya.
Insyaallah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mencicipi nikmatnya beribadah, nikmatnya iman, nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya berzikir, dan dijadikan kita tidak pernah berpaling hati kita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari negeri akhirat. Ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah bila bala wala balwa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدر والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.